Selamat berjumpa lagi di channel Electric Hobby Maker. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing pengalaman merubah drone GPS Shima X8 Pro menjadi drone manual ya. Jangan lupa subscribe guys. Ini rusaknya yaitu tidak mau bending ya, sama dengan remote tidak mau connect seperti itu. Sudah dicek macam-macam ya, ternyata kerusakannya terletak pada bot dari drone dulu ya. Lain dengan generasi pendahulunya ya, yang lebih awet karena belum GPS. Nah, alternatif yang bisa dipakai dengan biaya murah yaitu mengganti bot Shima X8 Pro dengan bot Shima X8 HW yang sudah attitude hole ya. Bisa juga dimodif nanti kalau sudah normal, kita modif memakai motor brushless juga bisa. Bodinya sama, tinggal nanti ganti motornya, lebih bagus. Kalau kita beli bot aslinya ini mahal ya, seharga drone-nya. Drone-nya aja sekarang murah. Daripada drone ini tidak terpakai, lebih baik kita ganti dengan bot Shima X8 HW. Botnya murah ya, sekitar 200-an bisa dipakai. Semua sama ya, motor dan ukuran sama, tinggal kita nanti rangkai langkah demi langkah. Dirubah karena kalau kita ganti botnya, di sini rusak botnya ya, mahal. Nah, alternatifnya kita ganti dengan bot seperti ini, bot Shima ya, Shima X8 HW yang sudah attitude hole ya. Nah, untuk terbangnya lebih bagus ya daripada yang ini GPS, banyak yang trouble. Shima X8 Pro ini macam-macam ya trouble-nya ya, dimakan usia atau produknya juga yang kurang bagus. Untuk ukuran motor dan sebagainya sama ya, kamera juga sama. Nanti kita fungsikan semua FPV-nya dan kita akan mencopot bot ini dan menggantikannya dengan bot X8 HW. Nah, untuk bagian-bagiannya untuk Shima X8 Pro ini cukup sederhana, yaitu 4 buah motor ya, ini masing-masing ini kabel putih kuning, ini motor depan belakang ini juga sama, merah hitam ini motor, yang ini lampu, 4 buah lampu, ini ada lagi soket GPS ya, kita tidak pakai soket GPS, ini bagian IMU. Nah, setelah dilepas ini ya, ini sudah terlepas. Jadi
Yang penting perlu diperhatikan dalam pemasangan bot, motherboard ya, atau flybot pada drone adalah permukaannya harus datar, jadi botnya posisinya spinnya tidak boleh miring karena ada sensor giroskopnya ya, jadi semua kebanyakan drone datar spinnya. Fungsi bot ini sangat penting, yaitu mengatur terbangnya drone ya, yang berisi IMU, giroskop dan sebagainya. Jadi dia akan otomatis menyeimbangkan drone dan mengatur putaran motor ya. Jadi misalnya drone-nya miring ke kiri, dia akan berusaha menyeimbangkan ke kanan dan sebagainya ya. Ya intinya menstabilkan dan mengatur kecepatan motor pada drone. Nah, untuk rangkaian Sima X80 ini belum menggunakan ESC ya, yaitu Electronic Speed Control ya, masih manual, motornya masih belum brushless ya di sini. Nah, selanjutnya akan kita ganti dengan bot yang manual ya. Nanti diusahakan gimana caranya agar pemasangannya dapat datar spinning sehingga drone-nya dapat terbang stabil. Nah, kita solder dulu satu persatu, yaitu yang pertama adalah motor ya, motor depan, motor belakang kita solder. Kalaupun kebalik jangan khawatir, nanti sebelum kita tes terbang kita tes dulu putarannya apakah sudah benar. Kalau salah ya tinggal kita balik aja plus min motornya. Untuk perakitan drone spinning yang perlu diperhatikan adalah posisi bot harus rata ya, karena dia memakai giroskop. Nanti kalau sensornya ngaco, kalau nggak rata bisa ngaco. Nah, kita solder dulu satu persatu ke 4 buah motor, kemudian power supply yang connect ke baterai. Dan jangan lupa juga untuk soket antena FPV harus bisa berfungsi dengan normal. Tinggal kita sambungkan saja plus minnya. Nah, berikutnya adalah pemasangan kabel lampu ya, lampu yang merah dan hijau. Kita pastikan dulu plus minnya. Kemudian kita sambungkan ke kabel lampu ya, lampunya hijau depan dan belakang merah.
Nah, langkah selanjutnya kita tes dulu ya, lampunya hijau dan merah sudah berkedip. Kemudian yang tidak kalah penting adalah arah putar motor ya, seperti pada gambar itu. Nah, jadi motor A sama dengan motor A, motor B sama dengan motor B. Pastikan arahnya seperti itu. Ini penting ya, sebelum kita menghidupkan drone, kita tes dulu arah putar motor sudah sesuai dengan teorinya belum. Kalau tidak sesuai, saya jamin tidak akan terbang ya. Nah, kita hidupkan dulu, kita bending antara remote dan drone agar terhubung ya. Nah, ini ya sudah terhubung, ditandai dengan lampu yang diam seperti itu. Nah, kita tes dulu arah putaran motornya. Nah, setelah drone hidup kalibrasi, kemudian kita throttle, kita gas. Nah, pastikan arahnya sama, bisa dipegang seperti itu atau dikasih kertas ke sana. Yang penting arah putarannya sama. Nah, kalau sudah bisa, baru kita nanti rapikan. Pastikan juga kamera sudah berfungsi, ACC-nya sudah berfungsi. Jika nanti semua sudah sesuai, baru kita tutup bodi drone. Nah, selanjutnya kita konekkan kamera bawaan X8 Pro ini ya, soketnya. Nah, itu ditandai dengan lampu hijau ya, yang berarti wifi-nya sudah nyala tapi belum connect ke HP ya. Nanti kita konekkan melalui aplikasi ya. Pastikan kameranya sudah berfungsi dulu sebelum kita menutup body drone tersebut. Nah, langkah terakhir adalah memasang propeller ya. Kita cek sekali lagi arah putarannya. Lampunya itu ya sudah connect gitu. Nah, pastikan juga propellernya sama, A dan dapat A, B dapat B ya. Nah, setelah kita rakit, langkah selanjutnya adalah kita tes terbang di outdoor. Jangan lupa sebelum terbang kita kalibrasi dulu drone itu ya, letakkan di tempat datar. Ya, drone ini masih termasuk drone toy ya, meskipun masih kuat mengangkat action cam, tapi kalau bisa terbangnya pagi ya, yang tidak berangin ya, tidak berangin. Drone ini dengan baterai 2000 mAh 2S sanggup terbang sekitar 15 menitan ya, bahkan lebih. Kalau yang aslinya GPS itu agak boros, ini sangat lama terbangnya ya, tergantung juga kondisi angin dan cara pemakaian. Nah, setelah saya coba, asik ya, terbangnya bisa stabil ya, tidak kalah dengan yang aslinya memakai GPS. Nah, ini drone ini lebih awet ya. Kalau rusak ya paling rusak gearnya untuk motornya, mudah didapat ya, seperti ini. Dan kelebihan juga dengan modif ini tidak ribet ya. Kalau kita pakai GPS harus kalibrasi dan sebagainya ya. Kelebihannya sistem GPS yang X8 Pro ini terbangnya bisa jauh, tapi sanksi juga ya, karena ini belum brushless, jauh-jauh ya percuma. Lebih baik terbang seperti ini ya, untuk belajar atau orientasi main drone. Ini drone ini sangat stabil dan bagus, bentuknya mirip Phantom 4 ya.
Ya, secara keseluruhan modif ini bagus dan berhasil, bisa dicoba. Bagi yang mempunyai drone Sigma E8 Pro rusak ya, nggak usah dijual. Kalau dijual murah, mending di modif seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kita berjumpa di lain waktu dengan topik-topik yang lebih menarik.